Aman ya, gue baru tahu dari Pak Budi Ari, ternyata projo itu bukan pro Jokowi, tapi bahasa Sangsekerta. Aman ya, wer. Tapi kalau gue riset, menurut gue projo itu bukan pro Jokowi, bukan bahasa Sangsekerta, tapi bahasa menjilat untuk mendapat kekuasaan. Yes, jadi minggu ini dunia relawan politik heboh karena Projo yang dulu adalah organisasi atau garda terdepan relawan untuk memenangkan Pak Jokowi, ini baru aja mengadakan kongres ketiga di Jakarta. Dan yang rame itu bukan tentang pidato panjangnya Pak Budi Ari atau mungkin bahasa-bahasa olah-olahannya Pak Budi Ari, yang penting tidak kena kasus cuci online. Nah, itu tadi omongan bisikan orang lain ya. Tapi mengenai soal logo baru. Ya, logo Projo yang selama ini pakai muka Pak Jokowi itu bakal diganti sama Nyonya Menir. Enggak, bukan ya. Jadi, bakal ada pergantian logo Projo yang selama ini itu identik dengan warna merah dan muka Pak Jokowi. Yes, gue tahu banget karena Projo ini tuh dari tahun 2013 sudah berdiri, dan gue curiga arti awalnya merah itu artinya PDIP dan muka Pak Jokowi adalah mereka yang mendukung Pak Jokowi. Jadi Projo ini mendukung Pak Jokowi yang waktu itu di PDIP, kalau sekarang kan di Solo gitu. Nah, katanya kenapa diganti biar nggak kultus individu. Mohon maaf nih Pak Budi Ari, organisasi Bapak kan udah dari tahun 2013, kok baru sadar di 2025? Berarti kurang lebih itu Pak 12 tahun Bapak menjilat baru sadar tuh. Kayaknya ini terlalu kultus individu. Hei, kemana aja Bapak? Kemana aja? Maksudnya kan 12 tahun itu sudah lama. Kok baru sadar gitu loh Pak? Ya kalau karena kita bisa lihat selama 12 tahun literally wajah presiden 2 periode itu tuh udah kayak fandom gitu loh. Bukan cuma sekedar logo organisasi. Tapi ya ini tuh mungkin namanya lagi ada di fase healing idola. Nah, ketuanya Bapak Budi Ari yang terhormat, yang sangat suka memberantas judi online, bilang kalau Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi. Nih, katanya Projo itu berasal dari bahasa Sangsekerta, artinya negeri, rakyat, pokoknya cinta bangsa gitu. Saya mau bersihin Pak, bacanya sumpah. Nih, mau bersihin nih. Nggak jadi. Pak, 12 tahun organisasi ini berdiri. Dari pro Jokowi, Projo jadi pro Jokowi, sekarang menjadi bahasa Sangsekerta. Kok tiba? Nah, saya ngomong bahasa Sangsekerta aja saya bersin Pak. Debu, bau-bau penjilat gitu loh Pak, maksudnya. Enggak, maksudnya kok bisa setelah 12 tahun jadi filosof. Tuh, 2 kali. Tiap kali pengen ngebahas tentang bahasa Sangsekerta, saya bersin Pak. Karena mungkin benar bahasa Sangsekertanya Projo itu negeri, rakyat, dan cinta bangsa. Mungkin benar. Tapi karena keluar dari mulut Bapak, saya jadi bersin-bersin gitu loh. Virus gitu loh. Kayak virus kebohongan gitu loh Pak. Nah, maksudnya kok bisa dari 12 tahun yang lalu yang emang literally muka Pak Jokowi sekarang pengen diganti lebih filosofi gitu loh. Kenapa Pak? Apa alasannya? Bapak mau bilang udah nggak akrab sama Pak Jokowi? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau kata Bang Henry Satrio, nggak mungkin Bapak tidak akrab dengan Pak Jokowi. Ini pasti settingan. Biar Bapak ini menyusup ke Gerindra, kan Bapak pengen masuk Gerindra kan, biar terselamatkan dari kasus-kasus judikanya gitu loh. Dari pernyataan Bapak dari Projo ini saya baru sadar Pak. Saya baru sadar ternyata bukan cuma manusia yang rebranding. Organisasi juga bisa move on dengan elegan. Kayaknya enggak juga sih Pak. Terus katanya Projo itu nggak mau jadi partai politik, nggak mau masuk gelanggang kekuasaan langsung, mereka tetap jadi relawan. Pertanyaannya relawan siapa? Kalau dulu Projo itu pro Jokowi, jelas relawan Pak Jokowi. Kalau sekarang Projo itu adalah bahasa Sangsekerta, negeri, cinta rakyat, berarti kan relawannya rakyat. Kenapa Bapak pengen masuk Gerindra? Hah? Kenapa? Tolong jelasin ke saya. Karena kalau misalnya Projo, karena gini, kan Bapak ini relawan.
Dulu di Projo awal Pro Jokowi jelas relawan yang mendukung Pak Jokowi. Nah kalau sekarang cinta negeri rakyat, Projo ini pro ke siapa Pak? Atau jangan-jangan Projo ini bukan pro Jokowi tapi pro kepada siapapun yang ada di istana dan berkuasa? Sebenarnya kalau secara analisis politiknya, langkah Projo ini kita bisa baca dengan dua arah. Yang pertama mereka pengen tetap relevan, yang kedua adalah mereka pengen tetap dekat dengan kekuasaan. Nah ini ada hubungannya antara kekuasaan dan relevansi. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak relevan, tidak akan dapat kekuasaan. Karena menurut gua di politik relevan itu artinya menjilat. Bayangin aja kalau nggak menjilat ya mati pelan-pelan, udah kayak oksigen aja gitu loh. Lu kalau nggak deket sama kekuasaan dan lu punya kepentingan untuk menyelamatkan pribadi, lu nggak relevan dengan dekat sama istana ya, nggak dekat sama kekuasaan ya, pelan-pelan lu akan mati. Tinggal pilih mau ditangkap Kejagung apa ditangkap KPK. Mending serahin diri. Makanya Pak percuma Pak, walaupun Bapak ganti logo, ubah narasi tentang Projo, tapi tetap dekat dengan kekuasaan, itu mah sumpah Pak, kelihatan banget pengen menjilatnya. Mentang-mentang sekarang Pak Prabowo yang berkuasa, jadi Projonya diganti gitu biar nggak Jokowi-Jokowi banget, biar tetap bisa relevan, tetap bisa masuk ke Pak Prabowo, biar tetap dapat kekuasaan. Kan kemarin udah kegeser tuh Bapak dari jabatan, biar kedepannya ada olah-olah, ada negosiasi, biar dapat jabatan lagi. Karena kan kayak Bang Hasan Nasbi aja udah nggak jadi ketua PCO, digeser jadi Pertamina. Bapak digeser, nah pindahnya ini nih yang kita belum tahu, duduk di kursi menteri, kursi komisaris, BUMN, atau kursi BAP di KPK. Kita belum tahu, Pak. Yang menarik adalah alasan mereka mengganti logo katanya menghindari kultus individu seperti yang gue ngomongin di awal. Tapi kalau kita pikir-pikir, yang dikultuskan kan udah jadi bapak dari salah satu wakil presiden sekarang. Jadi ya kultusnya kan masih keluarga-keluarga juga. Jadi sebenarnya nggak perlu diubah juga lah Pak. Kan ada Mas Gibran di situ. Mas Gibran kan anaknya Pak Jokowi. Ya masih relevan sih sebenarnya Pak. Atau jangan-jangan Mas Gibran dengan Bapak nggak akrab gitu. Yang bisa disetir bapaknya, anaknya sih nggak bisa. Mungkin ya, gue nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ini mah bukan menghindari kultus individu tapi lebih pengen upgrade kultus individunya. Dari Jokowi ke next generation, beta version Gibran edition. Anjay, 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 anjay. Dan kalau dilihat dari sisi politiknya ini langkah cerdas ya. Ya kita harus akuin Budi Ari cerdas. Kalau nggak cerdas sih dia nggak bakal jadi menteri ya kemarin. Cerdas sama jago menjilat emang beda-beda tipis sih. Ya terserah kalian deh. Menurut kalian dia cerdas atau pintar menjilat? Komen di bawah. Projo berhasil mencuci ulang brand mereka dari fans klub presiden jadi komunitas nasional sejati. Gila, keren banget. Lu bayangin dari relawan menjadi relawan satu orang menjadi relawan nasionalis. Men, berjuang itu nggak ada duitnya. Jadi kalian ngincer apa? Pak Budi Ari ngincer apa? Bikin acara kongres itu butuh duit. Nah, ketika duit dibakar bikin kongres, masa sih nggak pengen balik modal? Jadi yakin ini adalah relawan cinta terhadap tanah air. Kayaknya perlu dipertanyakan ulang. Mungkin sekarang kalian Projo Pak Budi Ari bisa ngomong, kami bukan relawan siapa-siapa, kami relawan rakyat. Padahal ya relawan rakyat yang masih nongkrong di halaman istana. Nggak nongkrong sih, berada di luar istana, ngopi-ngopi Starling, nunggu Pak Presiden lewat, terus ngomong, Abang dah, siap Abang dah, mau kemana Abang dah, sehat-sehat Abang dah, ada kali posisi Abang dah, pasti gitu. Tapi yang bisa kita pelajarin dari Projo adalah politik itu udah makin cair teman-teman. Nggak ada lagi namanya garis tegas antara siapa pro, siapa yang oposisi. Yang penting tetap dekat dengan sumber daya atau tetap dekat dengan istana. Nah mungkin saran buat Projo, yang pertama adalah kalau mau ganti logo sekalian aja ganti tagline-nya. Jadi nggak cuma logo dan singkatan gitu, tapi tagline-nya diubah juga. Jadi biar nggak cuma Projo untuk negeri, tapi Projo selalu pro siapapun yang menang. Atau saran kedua, bikin pelatihan relawan bertajuk Move On Politik dari Jokowi ke siapapun yang duduk di kursi nomor 1. Atau yang ketiga, kalau butuh ide merchandise Pak, nah ini biar dapat duitnya kan, biar terkesan, mereka ini relawan yang mengumpulkan uang juga dari rakyat untuk rakyat. Nah bikin merchandise Pak, nanti dijual tuh kaos-kaosnya. Nah tulisannya saya kasih tahu Pak,
bukan pro Jokowi, tapi kok masih ikut arus Jokowi 2.0. Nah, gitu. Atau bukan pro Jokowi, tapi Gibran nggak apa-apa deh. Nah, bisa tuh. Tapi begitulah politik di Indonesia. Bukan masalah siapanya, tapi bagaimana kita bertahan dalam industri politik yang ada di tanah air kita. Ganti logo, ganti jargon, asal jangan ganti posisi. Nggak apa-apa itu, namanya ganti logo, ganti jargon, menjilat ludah sendiri. Yang penting tidak di luar lingkaran pemerintahan atau lingkaran kekuasaan. Memang menarik mengikuti sepak terjangnya Pak Budi Ari di dalam dunia politik di Indonesia. Berawal dari ketua relawan, menjadi menteri, terus sekarang udah nggak jadi menteri, mengubah logo, mengubah logo, mengubah kepanjangan dari Projo. Menurut gua langkah-langkah yang patut untuk ditiru bagi kalian yang ingin belajar. Ini dia 1001 cara menjilat kekuasaan. Nah, itu perlu dipelajarin lah. Karena kalau kita lihat juga step berikutnya dari Pak Budi Ari, dia mau berpolitik untuk lebih serius, dia mau berpolitik serius. Nah, ini kan jadi kontradiktif. Projonya mau tetap jadi relawan nasionalis, tapi ketua relawannya pengen berpolitik lebih serius dan pengen masuk partai Gerindra. Karena katanya kalau saya berpartai ya saya pasti pilih Gerindra. Kalau nggak salah sih info terakhir Gerindra udah full Pak, udah full, nggak buka lowongan. Nah, pernyataan Bapak Budi Ari ini kan pasti langsung bikin heboh, apalagi kan ini ya kita tahu tadi seperti yang gue bilang dari tadi relawannya Pak Jokowi, tapi tiba-tiba pengen masuk Gerindra. Ya nggak salah juga karena Pak Jokowi tidak punya partai. Tapi bukannya PSI partainya Pak Jokowi ya? Yang JJ itu bukan Pak Jokowi ya? Jaja Miharja mungkin ya? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Terus ini direspon sama Mas Gibran, katanya ya silakan, tapi lewat mekanisme partai. Nah, itu mungkin kalau diartikan ya boleh-boleh aja, tapi jangan langsung masuk ruangan VIP, harus ikut antrian. Karena Mas Gibran juga tahu nggak mungkin orang-orang Gerindra, Komandan Dasko, wes, tiba-tiba membuka ruang buat Pak Budi Ari untuk masuk. Siapa Pak Budi Ari? Masih banyak kader-kader atau orang-orang lainnya yang berpotensi untuk masuk Gerindra, untuk lebih solid di dalam Gerindra. Nggak asal milih Gerindra. Dan dari kubu Gerindra sendiri, Sekjen Dewa Pembina Bapak Ahmad Muzani juga ngomong hal serupa. Setiap calon kader ya harus ikut prosesnya, nggak bisa langsung nempel stiker Gerindra di dada. Ini seperti kayak orang-orang yang nyoba open mic di komunitas, baru satu kali open mic, tiba-tiba di bio-nya tulisannya adalah komika CP. Nah itu baru satu kali open mic langsung disebut stand up komedian, langsung punya red card tuh. 500.000 15 menit. Nah, enggak segampang itu. Open mic dulu berlama gitu, di komunitas dulu lama gitu, baru bisa disebut anak komunitas. Jangan cuma satu kali open mic disebut anak komunitas. Enggak, mohon maaf nih. Mohon maaf. Udah satu kali nggak lucu lagi lah. Ya jangan pasang bio. Kalau zaman dulu tuh 2011 ada tuh komika wannabe. Anjay, komika wannabe. Mungkin Pak Budi Ari pengen seperti itu ya. Pengen langsung masang gitu di bionya, kader Gerindra nomor 1. Kayaknya enggak deh Pak. Di Gerindra ada Mbak Rahayu, ada Mas Sugi, ada siapa lagi ya yang keren-keren, ada Moreno, Mas Ibnu Riza. Itu kader-kader yang keren. Bukan berarti Bapak enggak keren, cuman kan apa ya? Saya enggak bilang Bapak enggak keren, cuman ternyata sulit ya membela Bapak ya. Dewa sama Kufaku Band kan beda Pak, gitu loh. Ya jangan disamakan gitu. Pengen Kufaku jadi headliner Dewa opener gitu, nggak bisa Pak, nggak bisa. Paham ya Pak ya? Saya nggak bilang jelek, Kufaku seni kan relatif. Jadi ya saya nggak ngomong Bapak jelek, nggak bilang Kufaku jelek. Cuman tetap lebih keren Kufaku daripada Budi Ari. Tapi ya kita tahu lah di politik yang namanya proses itu kan fleksibel. Tapi ya gini, tapi ada yang bilang, Bang, kan di politik itu fleksibel. Enggak, sefleksibel-fleksibelnya politik tidak berlaku terhadap Budi Ari. Itu gue yakin. Dan kalau dia bilang, kan bisa aja Pak Prabowo ngebuka ruang buat Budi Ari, langsung dikasih formulirnya. Enggak, gue nggak yakin Pak Prabowo integritasnya bagus. Nggak mungkin Pak Budi Ari tiba-tiba dapat formulir terus tiba-tiba jadi kader. Nggak mungkin. Saya tetap percaya dengan Pak Prabowo.
Dan kalau misalnya Pak Budi Ari pun masuk tahap-tahap seleksi, ya tahap seleksi pertama mungkin gagal sih. Kalau kita lihat dari kacamata relawan, langkah Budi Ari ini sebenarnya menarik karena dulu kan ya, tapi kita patut hargain langkah dari Pak Budi Ari. Ya mungkin Pak Budi Ari berpikir setelah Pak Jokowi sudah selesai, sudah tidak menjabat, walaupun di situ ada Mas Gibran, tapi kan yang RI satunya tetap Pak Prabowo, ya mungkin berpikir ya daripada bubar, mending nyari rumah baru. Dan rumah barunya adalah Gerindra. Kayaknya sold out deh rumah barunya, Pak. Nggak keisi, nggak ada tulisan dijual. Sebelum Pak Budi melangkah jauh, saya pengen kasih saran atau mungkin kita bisa refreshing dikit otak kita, Pak. Bapak kalau pengen masuk Gerindra, Bapak ingat nggak 2014, 2019, Pak Prabowo itu adalah musuh bebuyutannya Pak Jokowi. Dan sekarang relawannya Pak Jokowi pengen pindah ke partainya Pak Prabowo. Sebenarnya nggak masalah juga, karena kan Pak Jokowi pun membantu Pak Prabowo di 2024. Tapi ya kalau dibilang Pak Budi Ari ini menjilat ludah sendiri atau kacang lupa kulitnya, gue jadi ingat katanya Bang Adriano Kolbi ya. Fenomena Budi Ari ini sebenarnya nunjukin satu hal klasik di politik kita, bahwa batas antara relawan dan partai itu makin kabur. Karena banyak juga yang partai yang berasal dari relawan atau orang-orang yang berada di dalam relawan terus bergabung menjadi sebuah partai politik. Ada juga. Atau orang-orang yang ada di relawan yang akhirnya masuk ke partai-partai politik demi kekuasaan. Karena relawan yang dulu katanya bukan bagian dari politik praktis, ujung-ujungnya nyari posisi juga. Nggak dikit juga loh relawan-relawan yang akhirnya menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Ya, Emmanuel Ebenezer salah satunya. Sekarang menduduki kursi di penjara. Dan ini yang menjadi miris untuk bangsa kita. Ternyata kerja ikhlas untuk negeri itu emang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ikhlasnya boleh, tapi kalau bisa sekalian dapat kartu partai dan akses kekuasaan, kenapa enggak? Karena yang lucunya adalah ketika relawan sudah berubah menjadi partai, pertanyaannya adalah siapa yang bakal jadi relawannya rakyat? Karena kan relawan itu berasal dari rakyat. Jadi menurut gua kesimpulannya adalah isu Budi Ari tentang projo, tentang masuk Gerindra ini bukan cuma sekedar pindah rumah politik, tapi lebih kayak lambang simbol perubahan arah loyalitas ke figur menjadi loyalitas kekuasaan. Jadi ini bukan tentang pro ke siapa, tapi siapa yang berkuasa. Dan buat yang nanya aman ya, ya aman aja asal kursi masih tersedia dan sinyalnya dari atas lancar. Nah ini perlu dipertanyakan, Pak Prabowo memberikan jalan nggak buat Pak Budi Ari untuk masuk ke partai politik? Ya kita lihat aja. Yang pasti buat masyarakat Indonesia, jangan pernah fanatik dengan politik, jangan pernah fanatik dengan tokoh politik, jangan pernah fanatik dengan partai politik. Kita harus bisa melek politik, kita harus bisa berpartisipasi dalam politik. Gue juga menyarankan buat kalian semua anak-anak muda untuk masuk partai politik, tetapi jangan pernah fanatik dengan politik. Kenapa? Karena kalian akan cepat baper, dan kalau kalian masih pemula, kalian akan jadi dongkol sendiri. Kalau kalian lihat politisi-politisi senior, wah jago-jago. Di politik gak boleh baper, karena hari ini lawan, besok jadi kawan. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Di depan TV bisa berantem, di belakang nego-nego kekuasaan. Itu sering terjadi. Pada akhirnya, projo bukan pro Jokowi, tapi pro kepada siapa yang berkuasa di istana. Wer.